Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah berisi tentang praktik coaching untuk supervisi akademik sebagai bentuk tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Dalam satu kelompok kami berjumlah 3 orang, yaitu Denny Firmansyah, Yusuf Supriyadi, dan Ain Yaya Juwaria. Dalam video ini terdapat 3 kasus yang berbeda dan kami berperan bergantian baik sebagai coach, coachee, dan juga sebagai pengamat. Namun di sini kasusnya berbeda, baik antara rekan sejawat sebagai coach dan coachee dan juga antara guru dan murid. Untuk video selengkapnya, selamat menyaksikan video berikut ini. Kita mulai dari kasus pertama. Seorang guru sangat memahami jika Ain, salah satu muridnya, berbakat dalam musabaqah tilawatil Quran. Guru mendorong Ain untuk mengikuti perlombaan MTQ pada tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Ain masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara guru tersebut dalam menanggapi hal ini? Berikut adalah video coaching selengkapnya. Nah, di sini kondisi seorang guru memahami bahwa Bu Ai salah satu murid berbakat dalam perlombaan MTQ tingkat kabupaten. Namun Bu Ai belum percaya diri dalam melaksanakan lomba MTQ sekabupaten. Nah, di sini bagaimana saya sebagai coach untuk menanggapi hal ini? Baik Bu Ai, langsung saja ya. Begini Ai, Bapak dengar Ai ditunjuk untuk mengikuti lomba MTQ sekabupaten. Akan tetapi Bapak lihat Ai kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira nih apa penyebabnya Ai? Iya Pak, saya merasa kurang semangat. Soalnya kemarin itu pernah saya ditunjuk juga mewakili sekolah, tapi saya gagal mendapatkan predikat terbaiknya gitu. Jadi untuk sekarang saya agak-agak sedikit pesimis gitu Pak, takut memalukan sekolah gitu. Oh begitu. Jadi Ai masih belum percaya diri karena ada pengalaman sebelumnya. Iya, iya. Nah, coba jelaskan kenapa kurang percaya diri mengikuti lomba pidato kabupaten itu karena takut gagal untuk kedua kalinya. Nah, sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Ai ketika Ai takut untuk mengikuti kurang percaya diri mengikuti lomba MTQ sekabupaten. Nah, perlu Ai ketahui bahwa kami selaku guru itu menunjuk Ai untuk mewakili sekolah kita karena Bapak percaya Ai itu punya potensi dalam perlombaan MTQ. Nah, menurut Ai, apa kemampuan Ai dalam perlombaan MTQ? Insya Allah sih sebetulnya Pak, kalau dari lagam saya bisa gitu. Terus makharijul huruf insya Allah. Terus juga kalau ketepatan waktu dari pernapasan mungkin karena selama dari kegagalan itu saya terus berlatih, maka alhamdulillah sekarang sudah semakin panjang napasnya. Eh, tapi ya itu Pak, masih tetap aja ada rasa takut gitu Pak. Nah, tuh kan kamu kan punya kemampuan ternyata ya dalam MTQ. Nah, itu udah lebih dari cukup nih untuk mengikuti lomba. Malahan kamu itu yang terbaik di sekolah ini. Nah, dan Bapak percaya pada kamu. Nah, kira-kira setelah kamu mengetahui bahwa kamu teh adalah yang terbaik di sekolah ini, kamu punya kemampuan, rencana kamu agak lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini apa? Rencana saya ya yang pertama saya akan berlatih menemui mentor saya mungkin ya untuk belajar terus tentang MTQ, bagaimana lagamnya, bagaimana nafas yang harus baik, terus makhraj huruf yang harus saya kuasai dan lain-lain Pak. Kemudian
saya pun juga akan mempersiapkan diri dari segi kesehatan mungkin Pak untuk mengikuti lomba tersebut biar bisa fit, bisa menampilkan sesuatu yang terbaik lah nanti buat lomba. Ya bagus sekali. Ternyata bukan hanya latihan ya yang harus dipersiapkan, bukan hanya rencana, tetapi juga Bapak harap kamu dapat menjaga kesehatan kamu dengan baik. Dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba MTQ tingkat kabupaten, Ai? Insya Allah Pak, berkat tadi mungkin alhamdulillah ya Bapak sudah menanyakan hal ini kepada saya, terima kasih. Ini juga salah satu yang bisa menjadi motivasi buat saya untuk bisa nama baik sekolah, membawa nama baik sekolah. Ya, sama-sama Ai. Semoga dalam persiapan lomba ini kamu berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen yang kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya dari sekarang, insya Allah saya akan lebih giat belajar, lebih giat berlatih, lebih memanage waktu untuk bisa memberikan yang terbaik ke sekolah dan juga untuk diri saya sendiri. Selain itu juga mohon doanya mudah-mudahan ikhtiar saya ini mendapatkan hasil yang terbaik diijabah oleh Allah, Pak. Amin. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan kamu dapat memberikan yang terbaik. Masalah juara atau tidak itu adalah sebuah bonus bagi Bapak. Kamu udah berani melenggang ke depan ke medan juang pun Bapak udah bangga. Ya, terima kasih Ai. Sama-sama Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya lembar observasi praktek coaching dari Pak Denny dan Bu Ani yang berperan sebagai guru dan juga sebagai murid. Tadi langkah-langkah alur tirta yang sudah dipaparkan. Yang pertama tujuan, itu menyampaikan tujuan coaching. Tadi tujuannya sudah sangat jelas, bagus dalam pemaparannya, sudah dapat dipahami. Yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Yang tadi Ai, potensinya dalam bidang MTQ. Pertanyaan yang diberikan dapat membuat coaching menggali kemampuan yang dia miliki dan dia sedikit berkurang pesimisnya dan juga bertambah rasa percaya dirinya untuk mengikuti lomba MTQ yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, rencana aksinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang diberikan oleh coach bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Jadi rasa pesimis yang Ai tadi diutarakan itu bisa di manage oleh Ai dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir untuk tanggung jawabnya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Komitmen yang akan dilaksanakan coach dapat mendukung untuk mengatasi masalah coach. Jadi secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan antara guru dan murid yang diperankan oleh Pak Denny dan Bu Ai dapat ada hasil dan dapat menggali potensi dari coach itu sendiri. Kasus kedua, seorang murid yang bernama Amal bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali Amal. Amal merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, Amal juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari Amal. Lalu, bagaimanakah cara guru menanggapi hal ini? Berikut adalah video coaching selanjutnya. Selanjutnya kita langsung kepada kasus kedua. Di sini saya berperan sebagai coach dan Bu Ai sebagai coach, Pak Denny sebagai pengamat. Siap. Nah, langsung saja Bu Ai, karena kata Bu Pasri jangan terlalu lama durasinya.
Di sini silakan dibacakan dulu oleh Bu Ai dulu. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, tujuan umumnya, tahapan awal di mana kedua pihak koci dan koci menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idenya tujuan ini datang dari koci. Nah, di sini ada perbincangan atau pembicaraan antara Amel dengan gurunya. Selamat siang Ibu. Siang. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Wah, dengan senang hati. Mari sini, Mel. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran, seolah-olah itu ada sikap diskriminasi untuk saya. Dan sampai saat ini perasaan itu masih mengganggu pikiran saya, Bu. Apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Baik, saya hanya ingin mendapat solusi saja dari masalah yang saya alami, Bu. Terus ada lagi selain itu? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar saya mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Meskipun saya tidak mengikuti les privat seperti teman-teman yang lain, tapi nilai saya ingin optimal. Baiklah. Sebelumnya, bisakah kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Dalam mata pelajaran ini ya? Ya, saya bingung aja, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu. Guru mata pelajaran matematika dalam hal pemberian nilai ulangan. Jadi kamu merasa tidak mendapatkan keadilan gitu ya? Jadi yang membuatmu merasa tidak mendapatkan keadilan dari guru tersebut karena tidak mendapatkan nilai yang kamu harapkan begitu? Ya, begini Bu. Guru tersebut membuka les privat kejadiannya, dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Jadi kemungkinan saya itu ya dianggap sebagai anak yang tidak menyukai guru tersebut mungkin, atau pelajaran tersebut, seperti itu, Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil itu pada murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari nilai saya. Padahal kalau dilihat kemampuan kami ya hampir sama, Bu. Oke. Kalau begitu rupanya Ibu baru mengerti, baru paham nih ceritanya. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Sampai bawa-bawa saya jadi sedikit malu di kelas. Oke, boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran itu? Ya, guru tersebut berkata seperti ini, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Seperti itu, Bu. Terus apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Jadi saya merasa guru tersebut menyindir saya saja, Bu, yang tidak ikut les. Karena kan memang pelajaran matematika itu sulit. Jadi seolah-olah saya itu tidak mengikuti les privatnya, sehingga dia perkataan seperti itu seolah-olah menyindir saya, Ibu. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman dengan perkataan guru tersebut. Oke, selama ini
langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Tentunya mereka memiliki informasi yang banyak. Terus apa yang kamu tanyakan kepada teman-teman kamu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut apakah bertambah atau memang ada informasi yang lebih gitu, Bu, dari materi yang disampaikan di les privat. Lalu apa kata teman-teman kamu? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal saat les privat. Hmm. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Takut saya juga suudzon ataupun salah paham. Itu saya ingin berniat menemui guru tersebut, Bu, untuk Terus menanyakan. kenapa tidak kamu lakukan? Ya, saya masih ragu aja, Bu. Saya takut dimarahi, Oh, takut menyinggung. apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih, Bu. Beliau guru yang baik, tidak pernah memarahi, cuman bahasa yang dia lontarkan seolah-olah menyindir saya gitu. Terus kenapa tidak kamu coba sekarang? Benar, Bu, seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Bu. Iya dong. Bagus tuh kalau kamu telah bertemu guru tersebut. Apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Jadi takutnya selain itu saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil. Apakah efeknya karena tidak mengikuti les tersebut atau apa? Tuh kan bagus itu. Ayo kamu lakukan. Selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Setelah itu saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube dan juga dari ruang guru jika tidak ada yang saya pahami. Tapi akhir-akhir ini saya semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajanan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajanan di di pojokan pada waktu sore hari. Jadi saya tidak ada waktu untuk les privat, Bu. Terus apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya berkurang karena ada alasan membantu orang tua saya. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Untuk ikut les saya mananya? Mungkin juga iya, Bu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Untuk ikut les saya nggak mungkin, Bu, karena waktu saya sedikit dan juga kan les itu bayar ya, Bu. Tapi saya akan meminta bantuan teman saya, dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Oh iya. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas atau tidak. Selain itu, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Lalu saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi. Bagus sekali. Sekarang kamu coba ya seperti itu. Itu udah menurut Ibu udah langkah yang bagus untuk kamu lakukan. Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah. Setelah itu saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Bagus sekali. Siapa yang kamu ingin minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan teman saya Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Iya, terima kasih, Bu.
sudah meluangkan waktu dan mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai ya. Menurut pengamatan saya, tujuan yang disampaikan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh Amal ya, yang tidak bisa mengikuti les privat karena Amal harus membantu orang tuanya berjualan gitu ya. Ya. Dan itu tidak bisa dihindari gitu masalah itu mah. Terus guru untuk identifikasinya, guru memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh murid. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggugah kesadaran murid untuk mengidentifikasi masalahnya. Terus di sini rencana aksinya, guru memberikan pertanyaan yang diberikan oleh kepada coach untuk membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik dengan cara meminta bantuan Eka. Jadi Amal tidak bisa les privat, tapi Amal bisa bertanya atau belajar bersama Eka yang mengikuti les privat guru tersebut. Kemudian tanggung jawabnya, guru memberikan pertanyaan berupa komitmen apa yang dilakukan oleh Amal untuk membuat masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu tadi dengan belajar bersama dengan Eka. Seperti itu dari observasi yang saya lakukan. Kasus ketiga, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapi? Berikut video selengkapnya. Sekarang langsung ke Kasus 3. kasus 3. Ya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, Pak Denny ya, yang Pak Denny mendapatkan teguran dari kepala sekolah dan menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Jadi Pak Denny mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum. Walaupun tidak menggunakan buku teks, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, di sini. Abdi heulanya. Ya, siap. Pak Usup, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh sekali, Pak Den, ada apa? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Pak. Oh, baiklah Pak Den. Apa yang Pak Denny mau ceritakan kepada saya tentang kejadian tadi? Begini Pak, saya baru mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks, Pak. Padahal saya sudah mengajar dan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Lalu pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Pak, dan memberikan laporan negatif atas apa yang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu Pak Den. Lalu memangnya hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Ada hambatan kah? Kan saya sudah terbiasa Pak mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan pun sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat menggunakan buku teks? Ada kendala? Justru dengan tidak menggunakan buku teks, saya lebih bebas Pak dalam menyampaikan materi.
dan hal tersebut juga adalah sebagian implementasi dari Merdeka Mengajar. Baik. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Pak Denny menggunakan sumber belajar apa selain buku teks? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, terus dari uploadan dari PMM, terus video pembelajaran dari YouTube, lalu artikel-artikel ilmiah dari internet, Pak. Menurut Pak Denny, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali ya, Pak ya, menggunakan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Karena kalau tidak menggunakan buku teks, kita dapat bebas untuk mencari hal yang lain yang berkaitan dengan materi tersebut yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Denny. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Selain buku teks, semakin banyak yang kita gunakan berarti semakin baik pembelajaran tersebut. Jadi sekarang, apa rencana Bapak Denny untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, Pak, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Pak. Apa yang akan Bapak Denny sampaikan kepada Pak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Bagus, keren Pak Den. Rencana itu mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Pak Denny terhadap rencana Pak Denny ini? Saya selalu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Pak, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi mandiri materi secara mandiri, tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya sesuai dengan esensi dari Merdeka Belajar, Pak. Ya, bagus sekali itu Pak Den. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Den. Ya, terima kasih Pak Usup atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru bisa dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Lembar ya, baik, untuk selanjutnya observasi dari praktek coaching yang telah dilakukan oleh Pak Denny dan Pak Usup. Yang pertama, tujuan. Dari tujuannya menyampaikan tujuan coaching sudah jelas. Tujuan yang disampaikan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh Pak Denny. Selanjutnya, identifikasi. Nah, guru memberikan pertanyaan yang dapat membuat Pak Denny mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh Pak Denny tadi. Terus rencana aksi, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, ini Koci memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Selanjutnya, tanggung jawab. Pemberian pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh Koci membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu mungkin observasinya, Pak. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.